Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Dasanawa, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat datang dalam acara podcast Dasanawa Semansa dengan tema Katakan Tidak pada Perundungan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang dampak perundungan terhadap kepercayaan diri anak usia sekolah menengah pertama. Sebelumnya saya Bagas Destionanta yang akan memandu acara podcast pada kesempatan kali ini. Dan di samping saya juga sudah hadir bintang tamu kita yaitu Mas R yang akan bersedia untuk berbagi tips dan pengalaman terkait dengan dampak perundungan terhadap kepercayaan diri anak usia sekolah menengah pertama. Acara podcast ini diselenggarakan sebagai produk dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan didukung oleh SMA Negeri 1 Surakarta. Baik, kita sapa terlebih dahulu Mas R. Selamat pagi Mas R, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mas, kabarnya baik ya. Nah, sebelum memulai podcast, saya mengucapkan terima kasih karena Mas R sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kami. Baik, kita langsung mulai saja podcastnya ya Mas, santai aja. Dan kalau misalnya curhat pun nggak apa-apa sih. Ya. Nah, Mas R ini kan sekarang sudah menjadi anak usia SMP ya. Karena seperti kita ketahui bahwa anak SMP itu masih labil dan belum menemukan jati dirinya. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih Mas itu mengalami perundungan atau pernah dibully seperti itu? Pernah. Oh, sudah pernah. Kalau boleh tahu, apa alasan yang menjadi Mas R itu dibully sama teman-teman? Untuk kasus-kasus yang baru saja terjadi di sekolah saya, memang saya itu friendly kepada warga sekolah. Tetapi karena banyak yang menyapa saya, lalu orang-orang warga sekolah itu menganggapnya caper atau banyak sokap gitu. Tapi kita atau saya itu menganggapnya hanya bertemu atau bersalaman. Tapi haters itu menganggapnya caper, lalu mengechat saya itu dengan kata ejakan atau kata sirik atau iri seperti begitu. Oh gitu ya Mas. Nah, Mas R ini kan pernah jadi korban bully ya. Iya. Kemudian bagaimana cara Mas R untuk mengatasi diri pada saat menjadi korban perundungan? Curhat aja nggak apa-apa Mas. Untuk menurut pribadi saya itu tidak usah dimasukkan ke hati. Emang beberapa kata itu pasti akan masuk ke hati. Tetapi dengan cara seperti begitu, saya menganggap itu hanya untuk pelajaran kepada buat diri saya sendiri. Tidak usah dilakukan untuk supaya mereka itu tambah senang membuli saya seperti begitu. Oh gitu. Nah, kalau Mas R sendiri kan tadi sudah memberikan solusi, sudah melaksanakan, sudah melakukan solusinya dengan baik. Nah, setelah Mas R ini menemukan solusi dalam mengatasi perundungan tersebut, apakah pelakunya ini masih melakukan tindakan perundungan? Masih ya? Gitu. Begitu ya Mas. Nah, tadi kan saya sudah mendengar cerita dari Mas R kalau pelakunya itu masih melakukan hal yang sama kepada Mas R sendiri. Kalau tanggapan dari Mas R sendiri bagaimana? menurut pribadi saya sendiri, memang Indonesia harus ada kata sosialisasi atau edukasi kepada seluruh pelajar Indonesia dan masyarakat Indonesia, karena memang Indonesia masih kurang sosialisasi dengan kata perundungan. Maka dari itu Indonesia wajib memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar seperti begitu. Setelah mengalami perundungan, apakah Mas R mengalami penurunan kepercayaan diri atau merasa insecure seperti itu Mas? Tidak. Kalau dampak yang bisa dirasakan secara jelas oleh Mas R sendiri setelah mengalami perundungan itu apa Mas? Biasa saja. Emang kata seperti begitu itu tidak harus dilakukan kepada diri kita sendiri, atau emang jangan dibiarkan atau dibiarkan ke hati gitu. Setelah Mas R mengalami perundungan, apakah Mas R mempunyai hasrat atau keinginan untuk memberitahukan atau menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua mungkin, saudara, teman, dan orang yang lebih tua, atau justru ingin memendam
cerita tersebut di dalam hati saja dan memilih untuk tidak diceritakan? Mungkin alasannya kenapa bisa diceritakan, Mas El? Memilih memendamkan di diri kita sendiri aja, karena memang kata-kata seperti itu tidak usah dilanturkan kepada orang lain, takutnya nanti orang lain itu meniru dengan kata-kata seperti itu. Jadi memang dipendam sendiri aja buat pelajaran kepada diri kita sendiri. Oh gitu. Ini yang terakhir ya, Mas. Mungkin adakah pesan kepada teman-teman yang saat ini mengalami perundungan atau menjadi korban perundungan dan malah justru menjadi pelaku perundungan itu sendiri? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan saya untuk orang yang sering dibully itu biarkan saja, tidak usah dimasukkan ke hati. Memang orang yang sering membuli kita itu teruskan, karena kenapa? Kalau kita stop, mereka pasti akan terus membuli kita. Tapi kalau kita lanjutkan, dia akan capek dengan kata-kata bully seperti begitu. Untuk pelaku pembuli itu berubah untuk sekarang ini, atau menjadi orang yang lebih baik, orang yang berguna buat kita semua, atau orang Indonesia bisa lebih berbaik gitu. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara podcast Dasanawa Semansa dengan tema Katakan Tidak Pada Perundungan yang didukung oleh SMA Negeri 1 Surakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Dasanawa yang telah menyimak acara podcast ini dari awal hingga akhir, dan kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata selama kami mengisi acara podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari podcast kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.